Sebentar dulu ya Bip ya, sabar ya Bip ya. Iya, tidak terpisahkan, karena itu saya menilai tidak ada pokok hukumnya. Namanya bukti, dan bukti itu harus terang, bahkan lebih terang daripada cahaya. Iya, kalau hanya sekedar pidato, itu semua orang bisa pidato. Risiko hukumnya begitu, kita ucapkan selamat karena itu fakta, karena negara ini harus ada yang urus. Jadi itu bukan tanda sikap ambivalen? Bukan. Oke, jadi yang jelas, saya biar clear dulu deh. Karena kan kalau politisi itu kan terkadang sikapnya berubah tergantung mata anginnya kemana. Saya mau ke Sekjen Partai Nasdem dulu. Sikapnya clear atau tidak nih? Bagaimana Sekjen Partai Nasdem mendukung gugatan ini dan sependapat dengan capres Anda? Jadi kita clear. Jadi ada 12 lawyer Nasdem yang ikut dalam gugatan itu. Nasdem memberi selamat. Bahkan partai yang termasuk paling awal memberi selamat kepada Pak Prabowo, mengakui kekalahan, tapi di sisi lain menggugat penetapan KPU dan meminta pemilu ulang. Bagaimana menjelaskan sikap itu? Pertanyaan dari Mbak Nana ini ya, mewakili saya guys. Terus gimana menurut kalian? Kita mengakui ketetapan KPU, maka kita bisa menggugat di MK karena ada ketetapan KPU. Jadi kalau KPU tidak pernah menetapkan, kita nggak akan bisa menggugat. Bang, tapi memberi selamat, mengakui kekalahan, mengakui kemenangan, tapi di sisi lain minta didiskualifikasi. Bukankah itu bertolak belakang? Tidak bertolak belakang. Bagaimana ceritanya? Yang kita ucapkan selamat itu atas ketetapan KPU. Yang memenangkan Prabowo Gibran. Tapi kemudian meminta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Ketetapan KPU itu kemudian kita gugat. Itu biasa saja. Risiko hukumnya begitu. Kita ucapkan selamat karena itu fakta, karena negara ini harus ada yang urus. Jadi itu bukan tanda sikap ambivalen? Bukan. Wah, Bapak ini menjadi panutan guys, seriusan. Karena apa? Pertanyaan sulit apapun bisa dijawab guys. Oke. Judgment terhadap sikap rekan kami ya. Memang karena kemungkinan bergabung ya, jadi hati-hati. Atau gimana? Sepertinya sudah juga. Jogoroso dia. Sepertinya sudah langsung diklaim sudah gabung loh. Jaga rasa. Ada yang namanya diatur di 269 Undang-Undang 2017, yaitu mengajukan sengketa proses. Nah, ini yang tidak dilakukan teman-teman. Semuanya kontradik. Rakyat bingung. Banyak sekali aksi-aksi di mana-mana terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap melanggar 5 kode etik, termasuk dianggap tidak melanggar kode etik terkait integritas, melanggar kode etik terkait dengan ketidakberpihakan. Artinya bahwa ketika dia melanggar kode etik terkait dengan ketidakberpihakan, bisa dikatakan bahwa dia berpihak. Kalau itu mulai diganggu, ada yang situasi bahaya. Kalau situasi bahaya ini tidak disikapi, rakyat bisa kecewa. Oke, mungkin maksud dari Bang Adian yang kecewa adalah rakyat dari Ganjar Mahfud dan rakyat dari Anies Baswedan ya. Namanya proses politik itu memang ada waktunya. Memang dalam tahap politik ini, bagi yang kalah ini saatnya menggugat hari ini. Ya ini ya proses periodik aja. Jadi siapapun yang kalah pasti akan menggugat ke dalam MK. Dan itu baik. Sebagai ungkapan yang tadi muncul dari 2 calon presiden itu bukan sesuatu yang harus diperhitungkan? Pidato itu semua orang bisa pidato. Tapi pidato yang mempunyai bobot kualitas yang baik itu, apalagi dalam konteks dimensi hukum, itu kan yang mampu menghadirkan narasi-narasi dengan bukti-bukti yang akurat dan konkret. Ini tidak berbobot jadi pidato? Ada bukti-bukti yang konkret, itu hanya narasi-narasi. Ya pidato-pidato kampanye masih gitu. Belum sebuah pidato hukum menurut saya. Masih itu pidato-pidato politik. Sekedar merawat pelayanan psikologis kepada basis konstituen. Belum ada konstruksi hukum yang pas. Kalau kita bicara masalah konstruksi hukum, karena ini menyangkut masalah pelanggaran itu masalah tindakan kriminal. Ada adagium yang mungkin Pak Hermawi Taslim mungkin sangat mengenal adagium itu. Dalam hukum itu, in criminalibus beden esse luce qualiores. Dalam suatu tindakan kriminal harus mampu menghadirkan namanya bukti, dan bukti itu harus terang. Bahkan lebih terang daripada cahaya. Tadi pidatonya menurut saya itu ya pidato narasi orang seperti pidato demagog begitulah. Ingin Indonesia dibangun berdasarkan kesepakatan yang luhur. Dan kesepakatan itu nggak bisa dirusak hanya karena kita punya kepentingan jangka pendek. Dan kepentingan jangka pendek itu ya misalnya meloloskan salah satu paslon. Dan kebetulan ini yang menjadi persoalan. Ada kepentingan yang tidak bisa dipisahkan dari kepentingan seorang bapak terhadap anak, presiden terhadap yang anaknya itu. Dan ini yang menjadi persoalan. Penjelasannya kok sulit dipahami ya? Atau akunya aja yang tell me? Ada sekian belas tabel tuh, terutama yang diajukan paslon 3 ya. Semuanya hanya narasi dengan mengambil peristiwa-peristiwa yang ada di media. Soal pertemuan misalnya sejumlah kepala desa ya, abdesi tanggal 7 November di Istana. Itu nggak ada kaitan sama sekali
dengan paslon 2. Oke. Itu membahas soal usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Waktu itu juga para kepala desa kan mendemo ke ini. Oke teman-teman, ini saya ambilkan video dari TV Parlemen ya, karena di tengah kegaduhan sidang MK kemarin, rupanya DPR telah mengesahkan undang-undang desa ya, bahwasanya di antara undang-undang itu kepala desa itu bisa menjabat sampai 8 tahun. Oke, lanjut. DPR RI mengesahkan rancangan Undang-Undang Desa menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pagi tadi. Undang-undang yang merupakan perwujudan aspirasi masyarakat termasuk Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia ini disepakati oleh seluruh fraksi di DPR RI. Itu yang dijadikan faktanya. Jadi kalau kita lihat judulnya seolah-olah serem, tapi kita baca lebih detail, ya kan ya, uraian peristiwanya dan bukti-bukti yang dirujuk dengan tabel-tabel berapa belas tabel tersebut, itu nggak ada apa-apa. Jadi dibikin kata-kata stigmatisasi yang serem-serem, fakta yang diajukan Cuma serem-serem aja gitu. kutipan dari, kalau kita dulu namanya clippingan dari media-media. Ya silahkan saja untuk undang-undang yang berikutnya. Enggak juga sebenarnya, Bib. Enggak begitu juga. Kan lu tidak bisa, enggak dong. Begitu dong. Lu tidak bisa, pertama begini, kita akan lihat. Atau enggak begitu. Kita akan lihat nanti apakah MK menolak gugatan ini atau tidak. Nah, Ya kita lihat nanti di situ. Iya, betul, Tapi sebentar dulu. Tapi sebuah gugatan itu komprehensif. Lu tidak bisa lihat ini sepenggal-sepenggal. Oh, enggak. Sebentar dulu. Oke, ini adalah detik-detik di mana terjadinya perang argumen teman-teman ya. enggak. Sebentar dulu ya Bip ya, sabar ya Bip ya. Nah, sama seperti Nusron tadi, dia tidak bisa mengatakan pidato itu sebagai pembelaan, pledoi. Itu udah baca. Sebentar, Betul. tidak punya materi hukum, nggak bisa. Itu pidato calon presiden Betul. yang disampaikan oleh Anies maupun oleh Ganjar. Sehingga ketika dia tidak menyentuh aspek-aspek pembuktian, aspek-aspek hukum dan Proses. sebagainya, bukan berarti kemudian dia tidak punya bobot. Bobotnya bukan bobot hukum, tapi bobot politis. Sikap dia sebagai calon presiden, sikap Anies sebagai calon presiden. Dan ayo kita hormati itu. Oke, setuju ya teman-teman ya, karena semua punya argumen pembenaran tersendiri ya. Tidak perlu Pasti, juga, kalau itu pasti. Sebentar, sabar ya Bip ya. Tidak perlu juga kita kemudian menghakimi pidato-pidato itu. Sudah. Enggak. Iya, gue tadi bilang Nusron tadi. Oke lah kalian koalisi, tapi ketika arah gue ke Nusron, lu tidak perlu bicara. Bentar. Kalau Arahnya ke Nusron, tapi kecuali disebut lu namanya sudah mengangkat dia sebagai juru bicara Nusron. Bukan, kan gue ngomong bobot hukum. Iya. Nah kan tadi Berarti kan ini pidato politik. Lo bukan, tadi itu kan bukan pledoi, tidak ada kaitannya dengan materi hukumnya. Jadi gini. Dia cuma dia pidato mengantarkan gugatan, memasukkan itu. Nah harus dipisahkan. Pidato pengantar Sebentar dalam dulu, suatu kita majelis, perjelas. dalam suatu proses persidangan itu adalah materi hukum. Lo ini memang sudah masuk proses persidangan yang pidato Satu ini. ya tidak terpisahkan, karena itu Nggak saya bisa menilai dong. tidak Nah, ada makanya bobot maksud- hukumnya. Makanya itu tim hukumnya nanti yang akan Bobot politik. bekerja. Oke, ya, Karena ada ya. hal-hal yang substansi. Yang jelas enggak. Nanti. Yang jelas sempat terlontar Iya. dari kubu 02 bahwa ini gugatannya cengeng katanya. Udah, Sempat bos. ada yang melontarkan seperti itu. Saya ingin Mana? bagaimana, Bos? Kan ada hal yang ada hal yang Siapa yang bisa ngomong kita tangkap cengeng? dari saat ini, karena kan kita sudah berdialog ini berbulan-bulan ya kan, soal MK tidak harus mahkamah kalkulator, itu kan bahasannya bukan berbulan-bulan lagi, sudah bertahun-tahun gitu kan ya, sehingga kita udah Tapi bisa sependapat ngomong tidak dengan itu, Bang? Seharusnya MK bisa bertindak bukan hanya sekedar Kalau hitung-hitungan. teman-teman ngomong seharusnya kita ada waktu 5 tahun dari 2019 sampai Untuk melakukan judicial review. 2024 Untuk melakukan memperbaiki judicial legislative review. legislative review dan lain sebagainya. Tidak, kenapa? Karena memang sudah lengkap nih undang-undang. Ini kan orang yang sudah kepepet di akhir, ya kan ya. Waktu itu lupa tidak mengajukan sengketa proses, karena memaksa MK begitu. Aksiologi hukum kita 28D konstitusi, ya kan, kepastian hukum yang adil. Semua itu juga kadang betul, tapi harus ada kepastian. Gimana guys menurut kalian? Apa yang dikatakan oleh Bang Habibur Rahman ini menurut kalian masuk logika atau Itu kan gimana? pasti betul, tapi harus ada keadilan. Bagus, pendapat Bro Adian saya sepakat. Abangku tidak menjadi mahkamah kalkulator, sepakat. Kita rubah undang-undangnya, legislative review kah, judicial review kah. Nah itu jalannya. Saya mau ke Bang Nusron karena dedengkot Golkar, Pak Yusuf Kala. Saya mau mengutip, pemilu 2024 adalah pemilu terburuk sejak tahun 55. Ini statement senior Golkar ya? Senior Golkar. Jadi sebagai orang Golkar harus bagaimana dong? Beliau senior Samina Golkar. Watona atau bagaimana Oke, ini? beliau senior Golkar. Tapi dalam konteks hari ini kita beda pendapat. Sehingga dalam konteks ini pendapat beliau nggak bisa menjadi referensi oleh kader-kader Golkar. Itu beda pilihan. Karena itu kalau dikatakan ini pemilu terbaru, enggak. Saya mengatakan ini pemilu terbaik. Terbaik. Terbaik.
Karena apa indikasinya? Dengan sekian banyak partisipasi pemilih, komplikasi model pemilihan, ya kan, 5 pemilihan dengan model sekaligus. Pemilu 55 hanya milih konstituante sama anggota DPR, nggak ada pilihan presiden dibandingkan dengan 55. Ini pemilihan milih DPD, milih DPR, milih DPRD provinsi, milih DPR kabupaten, milih presiden dalam waktu 1 hari. Ini kalau tidak sebuah negara dengan tingkat kesadaran yang tinggi, tidak mungkin bisa. Dan partisipasi mencapai angka di atas 80%. Itu tadi proseduralnya begitu. Iya. Iya, kalau prosedural electionnya ya iya ini yang terbesar, yang tergede, terkomplikated. Tapi begitu bicara tentang Menilai substantif, kualitas demokrasi, Iya. kualitas pemilu tidak dari jumlah peserta. Belum pernah ada loh presiden punya anak itu maju. Ini pertama kali ya. Tapi legal sah sesuai undang-undang. Nah itu yang perlu di-challenge. Bentar guys, aku mau tanya sama kalian ya. Sebenarnya Bu Lulu itu siapa sih guys? Kok aku nggak kenal ya? Katanya sih dari politisi PKB. Tapi tahun dulu kok nggak kelihatan. Menilai kualitas demokrasi dari jumlah peserta, jumlah kertas suara, nggak begitu. Sekarang begini dulu, kita kembalikan, kita ini hidup bernegara ini acuannya apa? Tadi semua mengatakan konstitusi, peraturan, undang-undangan. Ya kan, Adian ngomong kita tegakkan konstitusi, peraturan, undang-undangan. Bang Hikmawi ngomong tegakkan, Mbak Lulu semua ngomong itu. Acuan dalam rezim undang-undang ini apa dalam pemilu? Rezim pemilu ini undang-undangnya undang-undang pemilu. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Dan disampaikan oleh Habib kalau dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 kalau ada masalah yaitu sengketa proses tadi di Bawaslu sekarang ini. Kenapa ketika mengatakan ini Udahlah, kepentingan politik aja Pak JK bilang begitu, Mbak Lulu bilang di paripurna begitu, kepentingan politik kita yang berbeda lah. Mbak Lulu, Pak JK 2019 ratusan orang meninggal nggak ngomong terburuk gitu loh. Kita Pemilu bilang itu. juga. Enggak. Bisa juga. Saya searching, saya googling Ya. nggak ada. Aku belum DPR waktu Artinya itu. begini ya, Apapun. di dalam masalah ini kita ada undang-undang udah mengatur secara tegas. Kita hormati Undang-undang kepentingan tentang politik. Mahkamah Konstitusi. Kewenangan sudah ada. Yang kedua adalah undang-undang tentang pemilu. Oke, Nah, tapi terus sekarang kita ini mau mengatur kalau kita ini menurut dalam hidup bernegara ini menurut pendapat saya kira, saya rasa ini kan bukan negara perasaan. Ketika Nusron ngomong, Bang Adian cuma nyengir Ini coy. bukan negara pendapat, ini negara hukum. Semua ada aturan hukumnya. bagaimana Pak Hermawi? Karena saya ingat Abang juga sempat mengatakan hal Lama-lama kalau ini serupa. menurut saya, menurut Mbak Lul, lama-lama Jadi begini. Tapi Bang Hermawi juga merasa itu kan ini terburuk kan? Udah guys, sampai sini dulu aja ya videonya ya. Kalian langsung aja tonton video lengkapnya di channel Najwa Shihab. Karena nanti kalau lama-lama di sini saya yang dimarahin oleh Mbak Nana. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.